Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan UTS nomor 4. Di sini terdapat eh, snapshot. Baik. Di sini terdapat soal nomor 4 yaitu terdapat snapshot. Di sini di mana allocation, max, ada available dan need. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana isi matrix need. Untuk mengisi matrix need kita perlu mengurangkan kolom max dengan kolom allocation. Di sini kita masuk ke kolom allocation. Di sini ke tabelnya. Untuk yang need pertama, di sini max 0021 dikurang dengan allocation 0021 untuk P0. Maka neednya adalah 0000. Kemudian untuk yang P1 untuk max-nya yaitu 0750 dikurang dengan 0100 sama dengan 06550. Kemudian untuk yang P2 di sini untuk max-nya dikurangi 1652 dikurang 1632 maka 0020 atau 20. Kemudian untuk P3-nya yaitu 1354 dikurang dengan 1354 maka hasilnya 0000. Kemudian untuk yang P4 yaitu 0050 kemudian untuk allocation-nya 0050 maka hasilnya 0000. Maka nomor 1 didapat need-nya yaitu untuk P0-nya 0000, P1-nya 06550, P2-nya 0020, P3-nya 0000, P4-nya 0000. Baiklah, di sini kita masuk untuk soal yang nomor 2. Di sini kita cek untuk soalnya. Soalnya masuknya nomor 4 yang B, apakah sistem dalam keadaan state selamat? Kita cek. Kita masuk di sini dalam slide-nya. Di sini untuk mengecek apakah dia dapat dieksekusi yaitu need kurang dari sama dengan available. Yang kita cek yang pertama P0 yaitu variable-nya 0000 need-nya 0000 kurang dari 1250. Maka dia kurang dapat dieksekusi, maka dieksekusi P0-nya yaitu maka available barunya adalah 1250 ditambah 0021 sama dengan 1271. Maka di sini dibuat di available barunya adalah 1271. Kemudian untuk yang P1 di sini untuk need-nya 0650 0650 di sini. Kemudian untuk available-nya 1271, maka dia dapat dieksekusi. Maka available barunya adalah 1271 ditambah dengan 01 00, maka hasilnya 1371 dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk yang P2-nya kita lihat sini untuk need-nya lebih kecil daripada available maka dia dapat dieksekusi. Maka untuk available barunya adalah 1371 ditambah 1632 sama hasilnya 3303 di sini kita masukkan. Kemudian untuk yang P3 need-nya lebih kecil daripada available-nya maka dia dapat dieksekusi. Kemudian untuk available barunya adalah 3303 ditambah 1357 54 sorry, maka hasilnya 4657. Maka di sini 4657 kemudian untuk yang P4 000 dikurang sama kurang dari sama dengan 4657 dia betul karena dia kurang dari maka dia dapat dieksekusi untuk P4-nya. Kemudian untuk available barunya adalah 4657 ditambah 0050 sama dengan 4707. Maka untuk urutan eksekusi prosesnya adalah P0, P1, P2, P3, dan P4 secara berurutan. Kemudian sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi karena dia safety. Untuk lanjut ke yang C-nya. Baiklah, di sini kita masuk ke nomor 4 bagian yang C. Di sini pertanyaannya, jika proses P1 minta 0541, dapatkah permintaan tersebut dipenuhi segera? Untuk menjawabnya, jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, yaitu syaratnya request atau kurang dari atau sama dengan need. Kemudian yang kedua, request atau kurang dari sama dengan available. Kemudian untuk yang ketiga, jika dua syarat di atas terpenuhi, maka yang masuk ke nomor 4 yaitu available sama dengan available dikurang dengan request. Kita masuk ke tabelnya. Di sini P1 meminta penambahan sumber daya sebesar 0541. Maka kita masuk yang pertama request kurang dari atau sama dengan need. Kita cek 0 requestnya 0541 kurang dari 0000 karena dia tidak terpenuhi maka dia tidak dijalankan. Kemudian untuk yang nomor 2 request kurang dari available yaitu 0541 kurang dari atau sama dengan 1250 maka dia terpenuhi. Karena salah satunya tidak terpenuhi maka permintaan tidak dapat dilakukan. Baiklah, untuk soal nomor 4 lanjut ke soal nomor 5.
Baiklah, di sini kita masuk soal nomor 5. Ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Di sini terdapat tabelnya. Kita masuk untuk yang pertama SJF preemptive. Untuk SJF preemptive di sini terdapat 4 proses. Kemudian ada arrival time-nya, kemudian ada burst time-nya. Untuk preemptive ini di mana burst time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke Gantt chart-nya. Kita masuk ke Gantt chart-nya. Untuk Gantt chart yang pertama yaitu karena arrival time-nya 0 dimulai dari 0, maka di sini P1 dieksekusi terlebih dahulu selama 2 milisekund. Setelah 2 milisekund di sini P2 masuk, dicek apakah burst time P2 lebih kecil daripada P1 karena di sini sudah dipakai sisanya 5, dia lebih kecil, maka dia akan dilanjutkan eksekusinya ke P2. Ketika P2 dieksekusi selama 2 milisekund, di sini sisanya 2. Kemudian P3 datang. P3 datang dicek, maka dia lebih kecil daripada P2 tadi, maka dia akan dieksekusi selanjutnya, maka dia habis. Untuk yang selanjutnya, untuk kemudian pada P3 selesai dieksekusi, P5 di sini dia telah tiba atau masuk ke dalam antrian. Di sini ada 3 proses yang belum dieksekusi, dicek manakah yang paling terkecil. Yang paling terkecil adalah P2, maka P2 akan dilanjutkan selama 2 milisekund, maka totalnya 7. Kemudian untuk yang P4, di sini karena dia lebih kecil daripada P1, maka dia dieksekusi terlebih dahulu. Untuk P4 kemudian dieksekusi selama 4 milisekund, 7 ke 11. Kemudian setelah 11 milisekund, untuk proses ID yang terakhir adalah P1 yaitu burst time-nya 5, maka dieksekusi sampai habis. Kemudian untuk menghitung waktu tunggunya adalah yang pertama P1-nya di sini ada waktu eksekusinya yang terakhir, kemudian dikurang dengan waktu eksekusi sebelumnya, lama waktu eksekusi sebelumnya, sini 2, kemudian dikurang dengan arrival time-nya 0, totalnya 9. Untuk P2 sama, di sini 5 kurang 2 kurang 2 1. Kemudian untuk yang P3 4 kurang 0 kurang 4 0. Di sini P4 7 kurang 0 kurang 5 sama dengan 2. Maka rata-rata waktu tunggunya dijumlahkan semua 9 tambah 1 tambah 2 tambah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 2 dibagi 4 sama dengan 3 milisekund. Kemudian untuk menghitung turnaround time-nya di sini dari waktu tunggunya dijumlahkan dengan burst time-nya. Di sini untuk P1 16, P2 5, P3 1, P4 6. Baiklah, itu untuk yang preemptive. Kita masuk ke non preemptive selanjutnya. Ini kita masuk SJF soal nomor 5 untuk SJF non preemptive. Untuk non preemptive sini bedanya jika ada di sini dieksekusi, yang akan dieksekusi adalah burst time yang terkecil dari terbesar. Kemudian jika ada burst time terkecil ketika waktu tibanya datang, dia tidak akan di stop, maka dia akan dieksekusi hingga selesai. Di sini mari kita lihat tabelnya sama seperti yang tadi. Kemudian untuk Gantt chart-nya di sini karena P1 arrival time-nya 0, dia tiba pertama, maka dia dieksekusi sampai selesai itu 7 milisekund. Kemudian karena selama P1 ini dieksekusi, semua proses ID-nya pada arrival time-nya telah tiba. Maka di sini kita lihat saja untuk proses yang burst time-nya memiliki terkecil yaitu P3, maka P3 akan dieksekusi selama 1 milisekund. Kemudian untuk yang P2 dan P5 karena burst time-nya sama, maka di sini dilihat dari arrival time-nya yang pertama tiba. Kemudian kita masukkan P2 selama 4 milisekund, maka dia 12 milisekund dieksekusinya. Kemudian untuk yang P4 terakhir dari 12 milisekund, kemudian dieksekusi selama 4 milisekund jadi 16 milisekund. Jadi untuk waktu tunggu masing-masing proses ID-nya adalah P1 0, P2 8, P3 7, P4 12. Rata-rata waktu tunggunya adalah dijumlahkan semuanya 0 tambah 8 tambah 7 tambah 12 dibagi 4 sama dengan 9 milisekund. Untuk turnaround time-nya adalah untuk P1 itu 7, P2 12, P3 8 dan P4 16. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.